Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada mikrofon dari JBL nih, versi Quantum Stream. Selain bisa dipakai buat streaming ya, mungkin karena itu namanya stream ya, dan juga bisa untuk podcast atau untuk gaming. Nah, buat kualitasnya, langsung aja deh kita ke videonya. Oke, sebelumnya saya menyinggung kalau untuk produk ini kita dikirimkan oleh JBL-nya ya, untuk kita review. Kalau untuk harga di official store-nya itu 1,6 dan ya kira-kira sampai 1,7 juta gitu. Kalau dalam boxnya yang pasti dapat satu mikrofonnya dan udah dapat juga nih untuk mikrofon stand-nya. Untuk kabelnya USB-A ke tipe C. Dan yang pasti manual serta garansinya. Ini dia barangnya dan udah langsung kerasa sih untuk build quality dari pertama kali saya buka. Ini udah kerasa kuat. Memang sih kalau untuk di bagian mikrofonnya ini dia tuh masih menggunakan bahan plastik. Tapi untuk stand-nya ini, dan ini udah langsung pasang ya, ini dari aluminium. Dan juga untuk di bagian bawah udah ada kayak rubbernya gitu, jadi dia tidak akan bergeser. Dan saya memang sempat pakai, saya taruh di atas kaca gitu juga, dia nggak mudah bergeser kok. Untuk kabelnya sendiri udah kerasa kuat kok, jadi dia udah braided dan ya khas JBL juga ya. Untuk di USB-A-nya ini dia berwarna orange. Dan kalau untuk mikrofon dan stand-nya itu beratnya di 247 gram. Kalau untuk desainnya langsung kelihatan sih, ini cakep banget. Dia berwarna hitam kayak gini dan juga dia tuh bisa digerak-gerakin gini ya, jadi kalian bisa ngatur posisinya. Ya kalau menurut saya untuk desainnya masuk sih untuk ya setting streaming kalian, misalkan gitu mau berwarna yang sedikit warna-warni, merah atau gimana. Karena dia berwarna hitam dan masih terkesan plain, jadi masih masuk. Kalau kita lihat di bagian bawah mikrofonnya udah ada port tipe C-nya, jadi di sini kalian pasang untuk si kabelnya. Dan juga ada 3,5 mm jack-nya, jadi di sini kalian bisa pasang headphone untuk monitoring dan juga audio outputnya. Oh ya, di bagian bawahnya ini juga udah ada LED RGB-nya. Nanti deh kita bahas di bagian fitur-fitur. Dan kalau di bagian depannya ada satu volume knob-nya gini, jadi untuk mengatur volume. Dan juga ada lampu indikator untuk pick up pattern-nya. Nah, kalau di bagian atas ada lambang untuk mute mikrofonnya. Jadi kalian di sini tuh ini bukan tombol ya, jadi kalian hanya tinggal tap, dia akan mute mikrofonnya. Dan kalau unmute tinggal di tap lagi. Nah, kalau untuk fitur-fitur dari si JBL Quantum Stream ini, yang pertama untuk mute mikrofonnya itu gampang banget, serius, tinggal tap juga di bagian atas si mikrofonnya ini. Dan untuk si LED RGB-nya ini dia akan berganti warna. Jadi kalau dia menangkap suara atau aktif untuk mikrofonnya dia berwarna hijau, dan kalau kalian tap untuk dia mute dia akan berwarna merah. Menggunakan dua mikrofon kondenser berukuran 14 mm dan sampling rate-nya hingga 96 kHz. Jadi seharusnya sih untuk menangkap suara dia sudah jernih dan juga lantang. Nah, kalau untuk knob volumenya ini kalian bisa langsung putar, dan untuk LED RGB-nya itu kan berwarna biru muda. Itu artinya untuk mengatur volume audio yang keluar ya. Jadi kalau kalian pakai headphone gitu, kalian mau ngatur volumenya bisa ketika lampunya berwarna biru muda tadi. Tapi misalkan kalau kalian tekan untuk si knobnya ini satu kali, dia akan mengganti warnanya ini menjadi ungu, dan ini untuk mengatur volume dari mikrofonnya. Dari pengalaman saya udah gampang banget sih. Jadi ketika saya mau ngatur volume tinggal tekan kolom untuk mic dan langsung diputar aja untuk outputnya. Dan kerennya nih, ketika kalian volumenya makin naik, itu akan LED-nya lebih terang. Jadi ya bakal tahu aja gitu kalau LED-nya udah terang banget, berarti volumenya udah hampir maksimal kali. Oh ya, kalau untuk mengganti pick up pattern-nya, kalian tinggal tekan dan tahan untuk si knob-nya ini. Dia akan langsung ganti, dan LED indikatornya akan langsung berpindah. Jadi ya kalau kalian mau pakai sendiri nih, misalkan kalau lagi gaming doang, kalian tinggal pakai yang cardioid dan itu dia akan menangkap suara fokus untuk ke depan aja. Dan jangan lupa ya untuk menangkap suaranya itu fokusnya di depan ya, bukan di bagian atas atau di belakangnya. Nah, kalau misalkan yang omnidirectional itu kalian misalkan lagi podcast, ada berdua atau bertiga, dia akan menangkap suaranya itu bisa dibilang 360 derajat, jadi segala arah. Ya waktu saya main game, saya agak naikin begini ya, saya taruh di meja gitu di belakang keyboard, biar dia langsung fokus ke mulut saya. Oh ya, selain dia bisa mengatur untuk posisi mikrofonnya juga, dia sudah menggunakan universal mounting. Jadi kalau kalian mau pakai boom arm gitu, udah bisa. Sebelumnya saya udah review ya untuk si headset gaming JBL Quantum 350, dan kita bisa akses menggunakan softwarenya untuk lebih diutak-atik. Nggak ketinggalan nih untuk JBL Quantum Stream ini juga. Dan softwarenya sama kok, menggunakan Quantum Engine. Yang pertama kalian bisa lihat di bagian atas, itu ada volume untuk headphone dan mikrofonnya, dan juga pick up pattern-nya. Di bagian mikrofon kalian bisa lihat status mute-nya, terus di sini juga bisa lihat mic level-nya. Yang pasti bisa mengatur volume dan juga mengatur volume dari side tone-nya. Ya kalau mau dimatiin ya tinggal dikenolin aja. Lalu di polar pattern kalian bisa lihat yang aktif yang mana, dan untuk mengganti juga di sini bisa. Oh ya, dijelasin juga ya di sini dia berapa derajat untuk angle pengambilan suaranya. Dan ada ideal usage-nya gitu ya. Jadi ya ini misalkan disarankan untuk yang podcast atau ini disarankan untuk yang lainnya. Gak ketinggalan udah ada equalizer yang juga bisa custom atau memilih dari preset yang disediakan. Selain flat, ada 4 tambahan preset.
Nah, kalau untuk lightingnya nih, bisa untuk mematikan LED-nya kalau kalian nggak mau dia nyala, terus brightness-nya. Dan mengatur khusus untuk LED saat mute dan unmute-nya. Ya, seperti saya bilang tadi ya, untuk yang default itu dia kalau unmute itu akan berwarna hijau, artinya dia untuk mikrofonnya aktif menangkap suara, dan kalau sedang mute itu dia akan berwarna merah. Memang sih rata-rata kalau yang di presetnya ini dia disediakan itu kalau untuk mute dia akan berwarna merah, tapi kalau misalkan yang unmute-nya itu bisa berbagai warna dan kalian bisa utak-atik sendiri kok. Ya selain warnanya udah disediakan 4 efek juga nih kayak solid, breathing, wave, dan spin. Dan yang pasti terakhir di softwarenya ini bisa untuk memilih bahasa dan juga update firmware-nya. Nice. Jadi kalau untuk software dari pengalaman saya sih cukup banget ya. Di sini kalian bisa utak-atik untuk LED-nya atau kalian mau lihat untuk mic levelnya dan juga mengatur volumenya. Ya walaupun softwarenya juga nggak kebuka, kalian udah bisa atur di mikrofonnya, tapi biar lebih enak aja gitu. Kalian bisa langsung lihat. Nah, untuk hasil suara mikrofonnya seperti ini. Kebetulan lagi nggak ada meja, dipegangin sama si Bro Alit nih. Untuk si mikrofonnya, woi, Pak, nggak tutupin muka juga, Pak. Gimana sih si Bro Alit? Pokoknya untuk mikrofonnya ini saya lagi pakai pickup patternnya itu cardioid, dan dia untuk jaraknya itu kira-kira 2 jengkal dari mulut saya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau untuk pickup patternnya yang cardioid seperti ini hasil suaranya. Kalau misalkan ada orang di belakang kamera, coba nih ada teman saya, Bro, coba Bro, bersuara Bro. Tahu bulat. Yang jual. Oke, itu seperti itu kalau dia misalkan jual tahu bulat. Sekarang kita coba ganti kalau ke omnidirectional. Nah, seperti ini kalau untuk omnidirectional. Bro, coba ngomong lagi, Bro. Ngomong apa? Sama kayak tadi aja, Bro. Tahu. Tahu. Nah, seperti itu bedanya kalau yang menggunakan omnidirectional, dan ini saya masih dalam bentuk omnidirectional. Jarak masih sama dengan untuk arah si mikrofonnya ini saya usahakan ke arah mulut saya. Tapi seperti saya bilang tadi, untuk omnidirectional dia akan menangkap suara 360 derajat. Nah, sekarang kita cobain deh kalau agak diputar-putar mikrofonnya dengan mode yang cardioidnya. Jadi seharusnya sih dia akan lebih kurang menangkap suara saya dan akan lebih tetap fokusnya ke depan gitu. Dan akan lebih enak ketika memang dihadapkan untuk mikrofonnya ini ke mulut. Ya seperti ini ya untuk hasil tes mikrofon dari JBL Quantum Stream. Ini saya recordnya ke komputer atau ke laptop, dan ini saya pakai Audacity. Saya memang nggak ngubah untuk setting apapun. Seharusnya sih mungkin bisa lebih baik ya ketika di settingnya ini diubah. Udah Pak. Udah Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih. Oke, tadi kita udah dengerin ya untuk hasil tes mikrofonnya JBL Quantum Stream ini, dan kalau menurut saya udah oke sih untuk dipakai main game misalkan gitu, atau untuk podcast kayak gitu. Tapi seperti kalian dengar tadi juga untuk hasil omnidirectionalnya ini, saya sih masih lebih suka ketika dipakai yang mode cardioid, jadi untuk lebih fokus ke suara saya. Tapi baik lagi memang untuk sesuai dengan fungsi masing-masing. Bisa dibilang kalau untuk suara saya sendiri itu udah kerasa natural dan tidak robotik, dan udah jelas juga ya untuk volume juga udah oke. Nah, untuk JBL Quantum Stream ini kan udah Discord certified nih. Saya kurang jelas juga sih artinya nih kayak gimana sih, apakah menggunakan Discord akan lebih bagus atau dalam arti sudah dijamin untuk kualitasnya. Saya udah cobain juga main sama teman dan saya berkomunikasi menggunakan Discord. Selama saya pakai sih dia bilang emang udah oke ya, dalam arti suara saya udah jelas terdengar, udah kerasa natural. Tapi memang ketika jarak si mikrofon dengan mulut saya ini kerasa lebih jauh, itu lebih kurang untuk si bagian low frekuensi atau bassnya. Jadi ketika mikrofonnya lebih dekat ke mulut, itu akan suara saya itu lebih kerasa ngebass aja gitu. Tapi tetap ya nggak sampai yang ngebass banget kok, masih enak kok. Jadi mau dipakai untuk streaming aja, saya tanya ke dia nih, kalau dipakai streaming orang pakai mikrofon ini udah oke kok, udah enak banget. Tapi sempat nih ketika awal nih saya pakai untuk suara outputnya ini, saya masih pakai speaker gitu, dan jarak speaker tuh kayak 2 jengkal dari si mikrofonnya. Itu masih kerasa masuk, terutama pada saat pickup patternnya ini omnidirectional. Pada saat cardioid gitu masih kerasa masuk walaupun sedikit. Jadi memang akhirnya ketika saya pakai headphone itu lebih enak sih. Tapi tetap ya, walaupun saya pakai headphone dan dia omnidirectional untuk pickup patternnya, masih kerasa sedikit kayak feedback atau echo gitu. Jadi suara saya itu masih kayak berulang-ulang atau ketangkap dari berbagai arah. Ya saya nggak tahu ya apakah karena memang di belakang komputer saya langsung tembok jadi suaranya mantul mungkin. Oh ya, saya cobain juga, saya sambil ketik-ketik di keyboard gitu, dia bilang memang sih untuk Discord ini kan ada bantuan semacam ANC gitu ya, jadi dia untuk menghalangi suara sekitar. Ketika saya lagi nggak sambil ngomong, suara ketikan keyboard ini akan lebih berkurang dan juga kayak suara mouse gitu. Tapi ketika saya ngomong itu akan lebih masuk. Tapi tetap kok tidak menghalangi suara saya, dalam arti suara saya masih lebih jelas terdengar. Oh ya, saya cobain juga nih untuk ganti-ganti di preset yang di softwarenya. Waktu saya ganti sih dia bilang ini kurang, sampai yang saya ke studio baru dia bilang ini enak nih, agak kurang ngebass tapi kerasa lebih natural. Tapi jangan lupa ya, kalian kan bisa untuk custom sendiri untuk equalizernya, dan di sini kalian bisa juga langsung ngetes, jadi bisa langsung dengar hasilnya.
Intinya sih untuk JBL Quantum Stream ini saya memang lebih pakai waktu saya cobain itu untuk bermain game, dan saya sih puas banget ya, bisa dibilang untuk suara saya selalu jelas terdengar, nggak pernah yang putus-putus atau kayak gimana. Walaupun memang ketika kabelnya lagi kepasang ini dia tuh agak bengkok gitu jadinya. Ya mungkin ketika kalian pakai boom arm misalkan itu akan lebih nyaman. Tapi tetap ya saya nggak pernah ada pengalaman sampai kabelnya kecabut sendiri. Cuman lucunya nih baru tadi nih kebetulan saya pas lagi flat lay untuk si produk ini, tiba-tiba saya lagi tap-tap untuk si mute dan unmute mikrofonnya ini. Tiba-tiba lampunya kelap-kelip gitu, jadi merah hijau, jadi kayak mute, unmute gitu. Saya nggak tahu kenapa kabelnya saya benerin nggak tetap ya begitu juga. Dan saya lihat di softwarenya juga kayak kedap-kedip gitu. Saya nggak tahu apakah itu error atau kayak gimana, tapi dari pengalaman saya pakai mikrofon ini beberapa hari itu cuma kejadian sekali, dan setelah saya cabut lalu saya pasang lagi, udah normal lagi kok. Tapi tetap ya saya harus bilang di sini bahwa saya lebih nyobanya untuk bermain game. Walaupun dia punya yang omnidirectional tadi, ya yang pasti untuk podcast misalkan gitu saya kurang nyobain. Cuman kalian tadi udah dengar hasilnya ketika ada suara di belakang kamera misalkan dengan omnidirectional dan cardioid seperti apa hasilnya, dan kalian bisa menilai sendiri dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Kesimpulannya untuk JBL Quantum Stream ini saya bisa rekomend di harganya yang 1,6 1,7. Pertama dari desainnya yang menurut saya masuk ke setting yang seperti ya apapun gitu dalam misalkan kalian untuk yang streaming atau juga untuk podcast, karena dia dengan bentuknya yang seperti ini dan juga berwarna hitam plain gini udah cakep sih, dan jangan lupa dia mountingnya bisa universal ya. Nah kalau untuk kualitas suaranya yang pasti tidak mengecewakan, bahkan bagus kok. Ya agak-agak khas JBL ya, dalam arti dia agak lebih ngebas. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau mikrofon agak lebih jauh dari mulut saya atau jaraknya ini lebih dari 2 jengkal, itu untuk suara bassnya ini akan lebih berkurang. Dan sekali lagi perlu saya singgung, dia udah ada softwarenya, kalian bahkan bisa custom equalizer. Dan jangan lupa kalian bisa custom untuk LED RGB-nya juga, jadi bisa lebih cocok dengan warna kalian. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Buat yang suka dan konten-konten seperti ini, boleh nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Ada yang jawab? Tahu. Masih ada penjual tahu. Aduh, udah cut.